Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan curahan nikmat kepada kita. Salawat dan salam tentunya tiada bosan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Minahus Saniyah yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi kitab ini adalah kumpulan-kumpulan daripada beberapa wasiat Syekh Ibrahim Al-Majbuli yang kemudian diberikan keterangan oleh muallif, yakni Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Langsung saja kita lanjutkan mengkaji kitab Minahus Saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid daraini amin ya rabbal alamin. Awal wasiat yang pertama. Alaika ayyuhal alaika, tetaplah engkau, ayyuhal wahai saudara, bistiqomati, dengan istiqomah, fit taubati, di dalam taubat. Itu adalah wasiat pertama Syekh Ibrahim Al-Majbuli, yakni berwasiat kepada murid-muridnya yang di sini ia panggil dengan saudara, yang juga secara umum berwasiat kepada kita semua kaum muslimin untuk istiqomah dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tetap teguh pendirian dalam bertaubat daripada kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Kita lanjutkan. Sebelum kita membahas uraian taubat, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani memberikan ta'rif atau definisi daripada taubat itu sendiri. Beliau mengatakan, at-taubatu, adapun taubat, fil lughati, secara bahasa, secara lughat, ar-ruju'u, bermakna kembali. Yuqalu taba ay roja'a. Wa fis syar'i, adapun secara syarak, definisi secara syariat, taubat adalah ar-ruju'u, yakni kembali, amma, daripada sesuatu, kana, yang mana sesuatu itu, mazmuman, tercela, bisyar'i, di dalam syariat. Kemana ia kembali? Ilama, kepada sesuatu, kepada perkara, huwa, yang perkara itu, mahmudun, terpuji atau dipuji, bisyar'i, di dalam syariat. Pemirsa, sahabat-sahabat dimanapun berada, jadi jelas takrif atau definisi taubat secara bahasa adalah kembali, dan secara syariat adalah kembalinya seseorang daripada melaksanakan perkara yang tercela menurut pandangan atau penilaian syariat kepada perkara yang terpuji di dalam syariat. Itulah makna taubat, yang berarti ketika kita bertaubat, berarti kita bertaubat daripada perkara yang tercela untuk kemudian kita kembali kepada perkara yang terpuji.
Selanjutnya walaha, dan taubat, dan kepada taubat bidayatun, itu ada permulaan, wa nihayatun, dan pula ada puncaknya. Fa bidayatuha, adapun permulaan daripada taubat, at-taubatu, yaitu taubat, minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Unisai rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat juga ada permulaan dan ada puncaknya. Taubat ada awalnya dan ada pula akhirnya. Dan awal daripada taubat itu sendiri, yang pertama adalah bertaubat daripada dosa besar. Maka apabila kita pernah melakukan dosa-dosa besar, kita pernah melakukan kesalahan yang cukup fatal di dalam hidup ini, yang dilabel kesalahan itu sebagai dosa besar di dalam agama, maka hendaklah awal kita bertaubat, kita mentaubati perbuatan-perbuatan dosa besar kita itu. Kita betul-betul insaf dan menyesali perbuatan-perbuatan dosa besar yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian setelah kita mentaubati daripada dosa besar yang sudah kita lakukan, selanjutnya summas shaghair, kemudian kita bertaubat daripada dosa-dosa kecil. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang manusia adalah mahalul khoto' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka bila kita mendapati kita melaksanakan dosa-dosa kecil, kita masih sering mengulang-ulang dosa tersebut, maka bila benar kita ingin bertaubat, maka taubatilah perkara dosa-dosa kecil yang sudah kita lakukan itu. Tinggalkanlah dosa-dosa kecil meskipun kecil, karena jangan sampai kita melakukan isror, yakni nyaman berbuat dosa. Kita merasa aman dan senang dalam bergelimangan dosa-dosa kecil itu, sehingga terus kita mengulang, kita melaksanakan dosa-dosa kecil itu. Padahal kita tidak tahu kapan kita mati, yang jelas kematian adalah sangat dekat bagi kita. Yang sangat mengancam kita adalah apabila kita tidak segera bertaubat dari kesalahan dan dosa itu, maka bila Allah mencabut nyawa kita dalam kondisi kita isror, melaksanakan dosa-dosa, tidak mentaubati dosa besar, dan kemudian kita tidak mentaubati dosa kecil yang pernah kita buat, maka akhir kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat tragis. Selanjutnya kita insafilah dosa besar, kemudian kita insafi, kita taubati dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Selanjutnya summal makruhat, kemudian kita taubati daripada perkara-perkara makruh yang sudah kita laksanakan. Maka perkara makruh, meskipun ia apabila kita kerjakan kita tidak mendapatkan dosa, namun jenjang taubat yang harus kita lakukan setelah kita mentaubati dosa-dosa kecil, maka perkara makruh pun hendaklah kita taubati dan kita sesali, dan kemudian tidak akan kita lakukan lagi. Karena meninggalkan perkara makruh tentunya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun ketika kita melakukannya kita tidak mendapatkan dosa. Namun jenjang taubat yang harus kita lalui untuk mencapai puncak, untuk mencapai akhir daripada taubat tersebut, maka setelah kita mentaubati daripada dosa kecil, kita harus bertaubat daripada perkara-perkara yang makruh yang sudah kita lakukan dan tidak akan mengulangi lagi. Kemudian summa min khilafil aula, selanjutnya kita bertaubat daripada perkara yang menyelisihi perkara yang lebih utama. Apa maknanya?
Maknanya setelah kita bertaubat daripada perkara yang makruh yang telah kita lakukan, yang pernah kita lakukan, kita hendaknya bertaubat daripada perkara-perkara yang menyelisihi daripada perkara yang lebih utama. Di dalam kitab lain disebutkan bahwa khilaful aula adalah tarkus sunnah wal mustahab, yakni meninggalkan kesunatan. Artinya apa? Bila kita selama ini sepele menganggap perkara sunat itu adalah perkara yang biasa-biasa saja, dan kemudian kita banyak meninggalkannya, maka mulai dari ini, taubatilah sikap kita itu. Kerjakanlah perkara sunat-sunat tersebut. Karena perkara sunat, meskipun bila kita tinggal kita tidak mendapatkan dosa, tetapi bila kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila selama ini kita masih sering meninggalkan perkara-perkara sunat, maka mulailah kita taubati untuk kita melaksanakan perkara-perkara yang sunat itu sebagai ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, summa min ru'yatil hasanat. Kemudian kita harus mentaubati daripada kita melihat bahwa diri kita ini sudah baik, sudah berbuat kebajikan, sudah berbuat amalan-amalan solih, merasa berbuat amalan-amalan solih, amalan kebajikan di dalam hati kita, itu juga harus kita taubati setelah kita menapaki taubat daripada jenjang-jenjang sebelumnya. Karena apa? Perbuatan baik tetaplah perbuatan baik, tak perlu kita merasa sudah berbuat baik. Meskipun kita tidak merasa berbuat baik, dan sesungguhnya kita tidak boleh telah merasa berbuat baik, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu setiap kebaikan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang merasa seperti itu, hendaklah kita taubati. Karena ketika kita merasa sudah berbuat baik, maka disitulah munculnya benih-benih riya. Disitulah munculnya benih-benih sombong. Oleh karena itu, merasa berbuat baik di dalam hati kita, itulah yang harus kita taubati. Summa min ru'yatihi annahu soro ma'dudan min fuqara'iz zaman. Kemudian kita juga harus mentaubati daripada kita merasa bahwa diri kita sudah menjadi fuqara'iz zaman, sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun berada, merasa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa Allah sudah mencintai kita, itu juga sudah harus kita taubati. Janganlah kita merasa bahwa diri kita ini sudah menjadi kekasih Allah. Biarkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan apakah kita ini kekasihnya atau bukan. Dan jangan sampai kita merasa karena seorang kekasih Allah tak pernah ia merasa sebagai kekasih Allah. Karena bila kita sudah merasa kita sebagai kekasih Allah, maka disitulah nanti munculnya sifat-sifat yang bertentangan dengan kebaikan. Sifat-sifat riya akan muncul. Jangan pernah kita merasa kita sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa min ru'yatihi. Kemudian bertaubat daripada merasa annahu sadaqa fit taubah. Sesungguhnya dia sudah benar di dalam bertaubat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa benar sudah bertaubat pun kita taubati. Karena bila kita merasa sudah benar bertaubat, maka kita akan sulit untuk istiqomah dalam bertaubat tersebut, untuk terus memperbaiki taubat kita, karena kita sudah merasa benar. Namun bila kita tidak merasa, karena yang merasa itulah adalah perkara yang tidak boleh di dalam hati kita ada, tidak boleh ada di dalam hati kita. Bilapun kita sudah benar bertaubat, maka janganlah sampai kita merasa sudah benar sehingga menjauhkan diri kita untuk terus memperbaiki taubat kita. Merasa sudah benar bertaubat juga harus kita taubati.
Summa min kulli khatirin yakhturu lahu. Kemudian kita hendaknya bertaubat daripada setiap detak, setiap kerentek, setiap kata hati, yang mana kata hati tersebut fi ghairi mardatillahi ta'ala, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata hati kita meskipun tidak kita laksanakan, meskipun tidak kita kerjakan, namun di dalam hati kita ada semacam getaran-getaran, yang getaran itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu juga harus kita taubati. Meskipun kita tidak melaksanakannya, namun hati kita berkata, hati kita berbuat yang perbuatan hati itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu juga harus kita taubati. Kemudian kita lanjutkan. Wa amma nihayatuha, adapun puncak daripada taubat, fat taubatu, yaitu taubat, kullama, setiap sesuatu, setiap kali, ghafala, lupa, an syuhudi rabbihi, daripada musyahadah kepada Tuhannya Ta'ala yang maha luhur, tarfata aini, meskipun sekedipan mata. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak daripada taubat, setelah kita menapaki awal daripada taubat, setelah kita menapaki permulaan daripada taubat, yaitu pertama kita bertaubat daripada dosa besar, kemudian kita mentaubati dosa-dosa kecil yang sudah kita lakukan, kemudian kita mentaubati daripada perkara-perkara makruh yang sudah kita lakukan, kemudian kita mentaubati diri kita daripada meninggalkan kesunatan-kesunatan, kemudian kita mentaubati diri kita daripada merasa sudah berbuat kebaikan, kemudian kita mentaubati dari diri kita yang sudah merasa menjadi kekasih Allah, kemudian kita mentaubati dari diri kita yang sudah merasa bahwa kita sudah benar bertaubat, kemudian kita mentaubati diri kita daripada kata hati yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menapaki awal anak tangga daripada permulaan taubat tersebut, puncaknya kita bertaubat daripada kita lupa bermusyahadah, daripada kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun hanya sekedip mata. Itulah puncak daripada taubat yang harus kita lakukan. Sedetik pun kita lupa mengingat Allah, sedikit pun diri kita, hati kita, pikiran kita lupa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu juga harus ditaubati. Dan itulah puncak dan itulah akhir daripada perjalanan taubat kita. Bila kita ingin benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.